Halo guys, kembali lagi di channel kami. Nah, hari ini kita mau sharing tentang kapan the luxury watch will increase in price. Nah, maksudnya gini, seperti halnya kita nggak pernah tahu kapan puncaknya, dan kita juga nggak pernah tahu kapan the bottom. Yang pasti teman-teman, ketika kita telusuri ke belakang ya, dari puncak harga yang paling tinggi di tahun 2022 ini, tahun kemarin maksudnya, sampai hari ini kan bisa dibilang cenderung harganya terus koreksi ya, mengalami koreksi terus turun gitu kan. Bahkan yang merasa kayaknya wah ini harga udah murah ternyata turun lagi, wah ini harganya udah murah ternyata turun lagi gitu kan. Walaupun mungkin sekarang lebih cenderung sideways atau datar ya, walaupun ada naik dikit, turun dikit juga. Nah, akan terjadi sama halnya ketika harga ini bukan koreksi tetapi mulai mengalami yang namanya apresiasi, yaitu adalah mulai naik. Jadi the bottom is in gitu, dan harga mulai naik terus. Teman-teman juga akan mengalami ketika harga naik terus, teman-teman misalnya contoh, udah naik nih, tunggu turun lagi deh. Ternyata itu akan susah untuk turun teman-teman. Jadi ketika naik itu akan cenderung terus naik. Mungkin bisa jadi koreksinya itu di harga yang mungkin tinggi banget gitu ya. Misalnya contoh deh, kita ngomongin paling gampang ya, kita ngomongin Rolex ya teman-teman. Let's say ya saya ngomong paling gampang Daytona Panda deh. Daytona Panda anggap rata-rata range price sekarang di angka sekitar 500 juta ya untuk yang full seal. Nah, kalau misalnya ketika nanti naik ya teman-teman, ternyata udah mulai 525. Teman-teman pikir 525 kayaknya bakal turun lah. Nantilah tunggu nyampe 500 lagi saya beli. Ternyata enggak, naik lagi ke 545, naik lagi ke 565, ke 585. Mungkin stay dulu di situ, sempat turun dulu ke 575 sedikit, nanti dulu deh. Dan ternyata naik lagi, mulai ke 600, mulai ke 620, mulai ke 645, mulai ke 665 misalnya teman-teman. Terus naik. Itu teman-teman nanti suatu saat akan mengalami itu lagi. By the way, saya disclaimer dulu bahwa ini bukan bukan sesuatu yang pasti, dan nggak ada yang namanya orang tahu satupun di mana masa depan itu akan terjadi. Jadi ini benar-benar hanya untuk berdasarkan based on experience and real experience, karena kita semua pasti ngalamin ya, yang udah ngalamin beberapa cycle di horologi price ini. Ketika koreksi di 2018 kayaknya, di awal COVID di awal COVID mulai mengalami koreksi dan mulai naik lagi, dan akhirnya sekarang koreksi lagi gitu ya. Tapi sekoreksi-koreksinya sekarang belum balik sampai ke pada saat koreksi di awal COVID loh teman-teman. Jadi kita nggak tahu apakah terjadi yang konon beritanya di mana gray market price atau secondary price itu akan lebih rendah daripada retail price untuk Rolex, AP, dan Patek Philippe di model-model yang terkenalnya. Misalnya Patek di Nautilus dan Aquanaut, terus Royal Oak di merek AP, any Rolex Sportwatch dan Datejust 41, Datejust 36 gitu kan, Oyster Perpetual 36 dan 41, itu semua yang terkenal lah ya di Rolex. Apakah mereka ini semua di gray market price-nya itu akan lebih rendah dari retail price, dan itu akan terjadi? Nah, itu kan yang kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, cuman saya di sini cuman pengen membahas bahwa ketika once the bottom is in dan market mulai naik gitu ya, yang kita alamin dan kita bisa saksikan biasanya loh ya teman-teman, biasanya itu akan terus naik loh teman-teman. Jadi misalnya contoh kayak yang tadi saya bahas ya, Daytona dari harga 500 mulai ke 525, mulai ke 550, mulai ke 575, dan bisa terus nanti sampai misalnya let's say mendekati 1 billion rupiah teman-teman. We never know. Jadi ketika kita mau nunggu koreksi pun nggak koreksi gitu, bahkan ada kecenderungan di tengah-tengah itu dia akan sideways dulu. Kalaupun turunnya kecil gitu, nggak sampai dalam gitu ya. Ya itu, jadi we never know teman-teman. Kita nggak bisa berharap nanti nunggu. Kalau misalnya teman-teman ternyata harga sekarang aja udah masuk budgetnya teman-teman gitu. Tapi ya sebalik lagi, yang beginian kan it's a hobby anyway. Ibaratnya
it's not for short term liquid gitu ya. Jadi kalau misalnya punya tujuan short term yang untuk di flip atau untuk dijual ya nggak bisa gitu. Jadi ini hanya benar-benar untuk murni, it's about your hobby that can become an investment too gitu. Nah anyway, jadi kapan akan naik itu kita nggak akan pernah tahu, dan ketika kita ngalamin the bottom is in, teman-teman nanti coba ya kita lihat apakah betul yang di-sharingkan. Karena biasanya begitu teman-teman. Saya ingat banget dulu, saya suka banget Batman ya, yang GMT Masternya Rolex gitu, yang biru dan hitam gitu kan bezelnya. Itu tuh sempat ditawarin sama retail bener-bener di WA yang 120, tapi di gray market itu 150. Dulu aja itu beda 30, itu karena belum ngerti teman-teman. Itu saya tuh nggak mau gitu. Harus retail gitu. 120 aja waktu itu masih mikir karena belum ngerti juga gitu ya. Ambil jangan. Kalau dulu ngerti sih langsung ambil udah pasti teman-teman. Tapi dulu, it's only a watch ya, 120 ya, ambil nggak ya gitu. Nah singkat cerita ya, 1 jam pada saat saya tanya lagi, udah ludes, udah diambil orang gitu. Dulu masih bisa seperti itu, sekarang udah jangan berharap deh teman-teman. Oh ya, sama saya juga cerita, sekarang udah mulai ada ya di authorized dealer, beberapa sport watch model, beberapa model yang memang desirable gitu. But still, itu hanya untuk orang yang punya history purchase ya. Jadi kalau saya lihat, terakhir di toko yang ada di kota ini ada OP 36 mm green dial, ada Explorer juga teman-teman yang 36 mm steel gitu. Jadi ya sekarang udah mulai ada nih display, jadi barang-barang sudah mulai ada, dan tetap harus yang punya history yang bisa ambil gitu ya. Nah anyway, balik lagi ke when will the price will rise up and rise up again gitu. Ya itu ya teman-teman. Intinya kita nggak ada yang tahu, dan ketika itu terjadi susah loh untuk ngambil. Jadi gimana ya, kita susah nebak juga sih ketika mulai bull run lah ya ibaratnya, bull run in the horology luxury timepiece price gitu kan. Mau ngambil yang koreksi aja nanti akan susah gitu. Untuk waktu tertentu ya jelas sudah, kalau nanti ketinggian juga pasti akan terjadi koreksi lagi gitu. Tapi ketika the hype is in again gitu ya, hype-nya akan masuk lagi, terus mulai bull run gitu. Dan apalagi nanti mungkin generasi-generasi yang sekarang mulai lebih banyak lagi demand-nya gitu kan, lebih mengetahui bahwa some type of timepiece, some type of the brand really can become the real investment juga gitu di dunia investment. The hype will in gitu, dan saat itu mau dapat harga bagus akan naik terus teman-teman. Itu aja sih yang pengen saya cerita in this video. Jadi hanya untuk nambah informasi ya, bukan berarti untuk menjadikan FOMO gitu, fear of missing out, bukan. Still, kalau misalnya memang sekarang ada kebutuhan, memang ada cold money-nya ya silakan. Tapi kalau misalnya belum ada, jangan maksain juga gitu. Itu aja sih yang pengen di-share in this video. Semoga bisa nambahin informasi dan manfaat. Thank you guys.